Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas yaitu mengenai materi terakhir dalam aritmetika sosial, yaitu bruto, neto, dan juga tara. Ya. Nah, selama 4 minggu gitu ya, kita telah mempelajari harga jual dan harga beli. Kemudian kalian bisa menentukan untung, rugi, dan juga impas ya, meliputi persentase untung dan juga persentase ruginya. Kemudian kalian mampu menghitung diskon, baik diskon tunggal ataupun diskon ganda. Kemudian kalian juga mengetahui apa itu jenis-jenis pajak dan bagaimana cara mengkalkulasinya. Kemudian ada bunga tunggal dan juga akan diakhiri oleh bruto, neto, dan juga tara, teman-teman. Ya. Nah, saya jelaskan apa itu bruto, neto, dan juga tara. Ya. Nah, ternyata istilah bruto, neto, dan juga tara itu sebenarnya mungkin kalian pernah lihat tetapi belum tahu apa artinya. Ya. Sebagai contoh di sini, misalkan saya membeli sebuah roti manis ya. Di sini tertera yaitu katanya sih berat bersihnya itu 270 gram. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, maksud berat bersih ini tuh kayak gimana sih? Apakah berat keseluruhan atau berat rotinya aja? Nah, inilah akan kita cari definisi dari bruto, neto, dan juga tara, dan apakah itu berat bersih? Kan seperti itu ya. Nah, saya asumsikan ini sebagai makanan khas Italia ya, yaitu pizza begitu. Di sini ada satu buah kotak dengan isi pizza, satu loyang pizza. Terus di bawahnya ini ada tulisan bruto. Kemudian ada satu loyang pizza tanpa disertai dengan dusnya atau kotaknya, itu yaitu netto ya. Kemudian ada cuma kotaknya aja tanpa pizza. Kemudian ada tulisan tara di sini ya. Nah, maksudnya gimana sih? Ternyata bruto ini diartikan sebagai berat kotor atau berat keseluruhan atau berat isi ditambah dengan berat kemasannya. Ya, berat isinya dan juga berat kemasannya. Nah, di sini bisa diartikan teman-teman dalam pizza ini ternyata ya berat bruto ini ternyata terdiri dari satu loyang pizza ini dan juga satu kotaknya ini yang merupakan kemasannya. Nah, ya, jika ini semua ditimbang begitu ya dalam timbangan, nah angka yang muncul ternyata itu adalah berat bruto, teman-teman. Berat bruto. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan pizzanya aja? Nah, ternyata pizzanya itu sendiri ya ternyata disebut sebagai berat bersih nih kalau misalkan ditimbang. Ya, di mana berat bersih ini kemudian kita sebut sebagai neto atau berat bersih ya. Atau berat produk itu sendiri tanpa disertai dengan berat kemasan atau wadah ya. Otomatis kita bisa menjawab persoalan yang pertama ya. Kita balik lagi ke roti di mana berat bersih 270 gram ya. Nah, ini ternyata merupakan berat si rotinya itu sendiri tanpa disertai dengan plastiknya atau pembungkusnya. Atau dengan kata lain, boleh disebut sebagai netonya yaitu 270 gram. Ya. Nah, sekarang berat kemasannya itu kita sebut apa sih? Nah, ya. Berat kemasannya ini kita sebut sebagai tara, teman-teman. Ya, dalam kasus pizza ini otomatis taranya itu merupakan dusnya atau pembungkusnya. Ya. Tara itu merupakan berat kemasan. Nah, balik lagi ke kasus roti ini, otomatis taranya ini kita sebut ya atau taranya ini yaitu si berat plastiknya. Bisa saja 1 gram, 0,5 gram atau yang lainnya, begitu ya. Nah, berat
tara ditambahkan dengan berat neto, ya, itu akan menghasilkan yaitu berat brutonya. Maka bisa saya tulis ya dalam bentuk matematikanya begitu. Ya. Kayak begini. Nah, gini ya. Berat bruto terdiri dari neto dan juga tara ya. Neto ditambah dengan tara. Nah, dari rumus sederhana ini ya, ini kita bisa otak-atik teman-teman ya. Misalkan tadi bruto sama dengan neto ditambahkan dengan tara. Nah, kalian dulu pernah mempelajari sistem persamaan linear ya. Ini persamaan ini bisa kita manipulasi begitu ya. Misalkan netonya ini mau saya pindah ke kiri, otomatis ini jadi negatif neto ya. Kemudian yang brutonya ini saya pindah ke kanan, otomatis jadi negatif juga. Negatif bruto neto negatif bruto ya ditambahkan tara. Nah, di sini ada negatif ya. Kita kalikan dengan negatif 1 ya. Kalikan dengan negatif 1. Sehingga hasilnya ya di kedua ruas ini menjadi neto. Nah, ya sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Nah, inilah rumus yang kedua, teman-teman. Nek semisal mau cari taranya gimana? Mudah saja, kalian boleh memanipulasi si rumus bruto sama dengan neto ditambah tara ini nanti akan menghasilkan taranya yaitu bruto dikurangi dengan berat netonya. Nah, cukup mudah ya. Nah, inilah ketiga rumus yang perlu kalian ketahui. Bruto yaitu neto ditambah dengan tara, dan neto itu terdiri dari bruto, beratnya begitu ya, berat bruto dikurangi dengan tara, dan taranya atau berat kemasan. Nah, ternyata ini bisa kita cari yaitu bruto dikurangi dengan netonya, teman-teman. Apakah ada rumus lagi selain ini? Tentu ada ya. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan katakanlah saya zoom dulu. Nah, ini saya maximize ya. Katakanlah ini ada sebuah karung gitu ya. Karung beras begitu. Ya. Misalkan mereknya itu beras ya. Mereknya adalah beras. Kemudian di sini tertulis nih teman-teman, misalkan brutonya ya. Brutonya ini 25 kg. 25 kg. Kemudian ada keterangan lain, taranya. Wah, ada tara. Ada berat tara. Taranya itu 1%. Nah, ya. Nah, ternyata dalam eksekusi sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-harinya, tara beratnya ini ternyata bisa dituliskan ke dalam bentuk persen, teman-teman. Ya, contohnya di sini misalkan beras ya, bruto misalkan 25 kg, taranya ini ternyata 1%. Mungkin kita bertanya-tanya, ini kalau dikonversi ke satuan berat ya, entah kilogram atau gram, ini tuh berat taranya ini atau berat karungnya ini tuh berapa sih? Nah, kan begitu. Nah, oleh sebab itulah ya, kita bisa mencari persentase ya, baik berat neto dan juga taranya ya, dengan analogi sederhananya itu ya, atau dengan anggapan sederhananya itu sama halnya kita mencari persentase untung dan juga persentase ruginya, teman-teman. Ya. Nah, di sini misalkan berat bruto yaitu neto ditambah tara, otomatis persentase bruto ya, persentase bruto itu adalah 100%, teman-teman. 100% karena memuat berat neto dan juga berat taranya ya. Nah,
Sekarang kita akan mencari nih persentase netonya itu gimana? Bisa saja persentase neto, ya, persentase neto itu bisa kita cari di mana tadi berat brutonya itu terdiri dari neto dan juga tara, ya. Otomatis netonya ini bisa kita cari, yaitu neto dalam satuan berat per brutonya, ya, berat brutonya dikalikan dengan 100%, ya, karena kita akan mengubah ke dalam bentuk persentase, ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan mencari tara? Ya sama saja, ya, persentase tara, ya. Nah, karena bruto ini memuat neto dan juga tara, otomatis taranya bisa kita hitung, yaitu tara per brutonya dikalikan dengan 100%. Sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah, ya. Nah, inilah terbentuk sebuah rumus yang baru bagaimana cara menghitung persentasenya, baik yang persentase neto dan juga persentase taranya. Nah, di sini kita bisa olah lagi baik di persentase neto dan juga persentase tara, teman-teman, ya. Misalkan ini. Nah, ini kan membentuk sebuah persamaan nih. Persentase neto sama dengan neto per bruto dikalikan dengan 100%. Misalkan 100% yang ini dicoret, ya. Kemudian saya kalikan dengan bruto di kedua ruas begitu, ya. Sini misalkan. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Bruto sama bruto, ya. Otomatis menyisakan rumus yang lainnya. Ternyata neto bisa kita cari, ya, dengan mengalikan berat brutonya dikalikan dengan persentase netonya. Nah, ya, ini kita memanipulasi sebuah rumus-rumus sehingga melahirkan rumus yang baru. Semisal tara gimana? Ya sama aja, ya. Ini 100%-nya kita buang dulu, kita kalikan dengan bruto di kedua ruasnya, baik di ruas kiri atau ruas kanannya. Otomatis ini tinggal coret begitu, ya. Menyisakan berarti tara sama dengan bruto dikalikan dengan persentase taranya. Nah, inilah sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah. Nah, dari kesempatan ini ternyata kita telah melahirkan berapa rumus nih? Banyak, ya. Saya hapus dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8, ya. Yang lahir, ya, yang lahir dari asal muasal yaitu berat brutonya, yaitu neto ditambah dengan tara. Nah, inilah yang akan rumus-rumus yang akan kita pakai dalam menyelesaikan masalah yang terkait bruto, neto, dan juga tara. Nah, coba sekarang kalian buka buku kalian, ya. Misalkan di sini ada ayo kita berlatih 6.3. Nah, di sini akan saya jelaskan ada 3 soal, ya, 3 soal terlebih dahulu. Saya screenshot dulu sebentar, saya pindahin ke Inkudu. Nah, ini ya, dipahami, dicatat gitu, ya. Nomor 1, misalkan nih, ada benda memiliki bruto 5 kg dan neto 4,5 kg. Nah, tentukan tara benda tersebut. Ingat, tara di sini artinya itu adalah berat kemasannya, ya. Otomatis nomor 1 dengan mudah begitu, ya. Kita bisa mencari taranya, di mana tara itu adalah bruto dikurangi dengan netonya. Begitu, ya. Tara yaitu bruto dikurangi dengan netonya. Brutonya berapa sih? 5 kg. 5 kg
dikurangi dengan netonya 4,5 kg. Sehingga berat taranya itu adalah 0,5 kg. Nah, ya, inilah berat si kemasannya. Ya, udah ya. Sekarang nomor 2 nih. Nomor 2, ya. Suatu benda memiliki neto 10 kg dan tara 500 gram. Tentukan bruto benda tersebut. Ya, kita mencari bruto atau berat keseluruhan. Ya sudah, berat keseluruhan itu berarti neto ditambahkan dengan tara, teman-teman. Ya, tara. Nah, di sini netonya itu adalah 10 kg. Ditambah taranya itu adalah 500 gram. Nah, ya. Apakah kita langsung menjumlahkan 10 kg ditambah 500 gram? Tentu tidak ya. Kita harus mengkonversi dulu dari, misalkan ya, ini selera masing-masing, bisa ke kilogram menjadi ke gram ya, atau gram menjadi kilogram. Tidak apa-apa ya. Asalkan dalam operasi penjumlahan ini harus sama, begitu ya. Oke, misalkan gram kita ubah ke dalam bentuk kilogram. Otomatis 10 kg ya, 10 kg ditambah 500 gram ini tuh berapa sih? Ya, 500 gram ini ternyata setengah ya, atau 0,5 kg. Nah, ya, ini sudah sama-sama kilogram, otomatis berat brutonya kita dengan mudah yaitu 10,5 kg, teman-teman ya. Sangat mudah. Sangat mudah ya. Sekarang yang nomor 3. Ya, suatu benda ternyata memiliki bruto yaitu 6 kg dan neto 5.500 gram. Tentukan tara benda tersebut ya. Kita menentukan taranya sekarang ya. Sama kayak di kasus nomor 1. Di mana tara ini adalah bruto dikurangi dengan neto. Brutonya berapa sih? 6 kg. Ya, dikurangi dengan netonya itu ternyata 5.500 gram, teman-teman. Nah, ya. Nah, ternyata ini kalian harus konversi dulu, entah dari gram ke kilogram atau kilogram ke gram, ya. Nah, misalkan dari gram ke kilogram, otomatis 6 kg dikurangi dengan ya 5.500, otomatis ini adalah 5,5 kg, ya. Sama dengan ya, ini 6 dikurangi 5,5 menyisakan berapa nih? 0,5 kg. Ya, ternyata berat dari si taranya ini ya, di kasus nomor 3 ini itu ternyata beratnya adalah 0,5 kg. Ya, sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Nah, sekarang kita coba beralih ya, misalkan ini sudah ya. Nah, coba kita isi tabel yang ini ya, kita lengkapi begitu ya, kita lengkapi. Saya screen dulu. Nah, ini ya. Gimana ya? Baru aja ya. Sini. Nah, di sini nih brutonya dalam satuan kilogram ya, teman-teman. Ini 50, netonya itu 49, taranya ini berapa? Ya, dengan mudah ya. Ingat, tara itu selisih bruto dan taranya. 50 dikurang 49 ya, hasilnya adalah 1 kg. Ya. Nah, sekarang kita hitung nih persentase netonya dan juga persentase taranya. Kita review sedikit. Persentase neto di sini yaitu berat neto per berat brutonya dikalikan dengan 100%. Begitupun dengan tara, yaitu berat tara ya per berat bruto dikalikan dengan 100%. Otomatis di sini dengan mudah begitu ya. Netonya itu adalah 49 dan berat brutonya yaitu adalah 50,
dikalikan dengan 100%. Ya. Nah, ini tinggal coret ya. Sisa 2% dikalikan dengan 49. Hasilnya adalah 98%, teman-teman. Mudah ya? 98%. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung persentase taranya? Ada dua cara, teman-teman. Ya, cara yang pertama, kalian tinggal substitusi ke rumus persentase tara, di mana berat tara per bruto dikalikan dengan 100%. Ya, taranya berapa? 1 per brutonya itu adalah 50 dikalikan dengan 100%. Tinggal coret, sisa 2%. 2% dikali 1 adalah 2%. Nah, ya. Atau cara yang kedua, ya, kalian tidak perlu menggunakan rumus yang ini, tetapi kalian bisa mengetahui bahwasannya persentase bruto itu adalah 100%, teman-teman. 100%. Di mana bruto ini terdiri dari neto, ya, neto dan juga taranya. Nah, di sini tadi diketahui nih, persentase netonya itu ternyata 98%. Nah, ditambah berapa sih untuk hasilnya 100%? Otomatis yang taranya yaitu 100% dikurangi 98%, hasilnya adalah 2%. Ya. Itulah cara mudahnya semisal salah satunya diketahui, baik yaitu persentase neto dan juga persentase taranya. Ya. Nah, sekarang yang kedua, misalkan ya. Yang kedua, ada brutonya 25 kg, terus netonya ini masih tanda tanya begitu ya. Dan juga taranya ini masih bukan masih ya, taranya ini 0,5 kg. Nah, kita akan menghitung persentase netonya dan juga persentase taranya. Nah, kita akan menghitung dulu nih berat isinya, yaitu berat netonya. Ya, di mana neto yaitu 25 dikurangi dengan 0,5. Ya, otomatis menyisakan 24,5 kg. Nah, berarti berat isinya ini adalah 24,5. Nah, sekarang kita akan menghitung persentase neto dan juga persentase taranya. Ya, gantian, kita akan menghitung persentase taranya dulu nih. Ya, otomatis taranya kita bisa hitung. Ya, tara yaitu 0,5 per brutonya yaitu 25 dikalikan dengan 100%. Ini tinggal coret, sisa 4% ya. 4% dikalikan dengan 0,5 yaitu 2%. Nah, otomatis persentase taranya yaitu 2%. Persentase netonya gimana? Ya sudah, brutonya itu adalah 100%, otomatis 100% dikurangi dengan 2%, menyisakan 98%. Ya, 98%. Nah, ini merupakan persentase netonya. Silahkan kalian mencoba untuk yang baris ketiga dan juga keempat ya. Nah, ini perlu catatan bahwasannya ini 150 ini itu ternyata dalam satuan gram ya. Dalam satuan gram. Otomatis mau nggak mau kalian harus mengkonversikan dulu dari gram ke bentuk kilogram. Begitu ya. Silahkan kalian latihan begitu ya, kerjakan begitu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya bahas begitu ya. Nah, ternyata saya buka aplikasinya dulu. Nah, ini ya. Ternyata ya, ada yang mengatakan harga bersih ini ya, harga bersih dalam satuan rupiah ya, sudah jelas. Neto atau berat netonya ini ternyata dikalikan dengan harga per satuan berat ya. Otomatis semisal kalian memiliki usaha begitu ya, terus ingin menjual suatu produk ya.
Nah, produknya itu dalam menentukan harga bersihnya nanti itu berdasarkan dari berat bersihnya, teman-teman, yaitu neto. Ya. Jadi tidak apa ya? Misalkan kalian punya roti bersama bungkusnya, nah kalian justru memasukkannya bruto di sini. Bruto dikalikan harga per satuan berat. Enggak ya. Aturannya yaitu neto, yaitu harga isinya dikalikan dengan harga per satuan berat. Nah, itulah nanti akan terbentuk sebuah harga bersihnya, teman-teman. Ya. Nah, di sini nih. Ya, neto dikalikan harga per satuan berat. Ini kalian harus pahami nih. Misalkan ya, kalian memiliki beras ya. Netonya atau berat bersihnya itu 5 kg. Terus kalian jual, misalkan harga per kilogramnya itu 10.000. Ya otomatis harga bersihnya kita dengan mudah begitu ya. 10 tadi berapa sih? Berapa kilo? Ya 10 kilo lah. Ya anggap ya netonya itu 10 kilo dikalikan dengan 10.000. Nah, itu hasilnya adalah Rp100.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan harga bersih. Nah, misal kalian punya lagi nih, misalkan tepung terigu. Kemudian di karungnya tertulis misalkan bruto 25 kg, taranya 2% begitu ya. Nah, terus rencananya itu ingin kalian jual ya. Nah, itu kalian harus cari netonya dulu atau bukan harga bersih ya. Berat bersihnya terlebih dahulu. Ingat ya, kalian tidak serta-merta mengalihkan bruto dikalikan dengan harga per satuan beratnya. Nah, contohnya gimana sih? Nah, contohnya nih, misalkan ya, misalkan di sini, Udin membeli 10 karung tepung terigu dengan harga yaitu 160.000 per karung. Aduh, sebentar, saya minum dulu. Oke, saya ulangi. Udin membeli 10 karung tepung terigu dengan harga yaitu 160.000 per karung. Setiap karung tepung terigu tertulis bruto 25 kg dan taranya itu 2%. Ingat, itu per karung tepung ya. Per karung tepung terigu atau setiap karung tepung terigu. Nah, rencananya Udin ingin menjual tepung terigu secara eceran dengan harga per kilogramnya yaitu 10.600. Nah, gak mau rugi nih, ternyata pembungkusnya atau karungnya ini juga Udin jual dengan harga yaitu 750 perak. Hitunglah total keuntungan yang Udin peroleh dengan melakukan hal-hal ya. Ya ini apa saja yang kamu ketahui ya, terus rencana penyelesaiannya itu bagaimana, eksekusinya bagaimana ya yang C ini, dan juga kesimpulannya itu seperti apa. Ya. Nah, ini mari kita bahas ya. Saya screenshot dulu ya. Oke. Nah, di sini apa saja sih yang diketahui kan begitu ya. Nah, ya. Ternyata yang diketahui yang pertama kali itu, yang pertama adalah ternyata Udin membeli 10 karung terigu. Ya. Udin membeli 10 karung terigu. Nah, ya, dengan harga yaitu Rp160.000.
Rp160.000 per karung. Ya, per karung. Nah, ternyata setiap karung di sini tertulis bruto 25 kg ya. Setiap karung tertulis bruto yaitu 25 kg dan juga taranya ya. Dan tara yaitu 2%. Nah, inilah yang saya maksud ya, bahwasannya dalam penulisan tara atau istilah yang lainnya ternyata bisa dituliskan ke dalam bentuk persentase ya, selain satuan berat ya. Kemudian Udin menjual tepung terigu secara eceran dengan harga per kilonya yaitu 10.600 ya. Menjual kembali secara eceran dengan harga yaitu Rp10.600 per kilogramnya. Nah, nggak mau rugi, karungnya juga dijual ya. Karungnya dijual kembali dengan harga yaitu Rp750 ya per karung atau per lembar ya. Nah, ini akan ditanyakan nih ya, total keuntungan yang Udin peroleh begitu ya. Nah, itu berapa sih? Berapa juta kah atau berapa ratus ribu? Ya. Nah, otomatis begitu ya, otomatis. Yang pertama, langkah yang pertama atau L1 begitu ya. Kita harus mencari dulu nih modal yang telah dikeluarkan itu berapa sih ya, modal yang telah dikeluarkan atau harga beli yang telah dikeluarkan. Boleh ya. Lalu ketika sudah diketahui modalnya yang keluar berapa ya, nah selanjutnya kita juga bisa mencari ya, yaitu berat bruto secara keseluruhan, lalu berat netonya dan juga berat taranya. Nah, itu kalian cari ya. Berat bruto, neto, dan tara secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan ini maksudnya gimana sih? Nah, secara keseluruhan ini maksudnya otomatis kalian harus mencari bruto, neto, dan tara yaitu sebanyak 10 karung tepung terigu, teman-teman. Ya. Nah, semisalkan sudah diketahui berat bruto, neto, dan juga taranya, nah kita akan mencari ya. Kita akan mencari yaitu total pendapatannya, teman-teman. Total pendapatan di mana ya, di mana kita bisa memperoleh yaitu neto dikalikan dengan harga per kilonya yaitu 10.600. Ya. Sudah? Belum langkah yang keempat begitu ya. Kalian juga harus mencari total pendapatan dari jual karung. Ya. Karungnya ini ada 10 ya. Otomatis 10 dikalikan dengan 750. Sudah selesai, otomatis langkah yang terakhir yaitu mencari total keuntungan. Nah, begini ya. Nah, berarti yang C ini, langkah yang pertama kita harus mencari modal yang telah dikeluarkan. Otomatis modalnya yang telah dikeluarkan yaitu 10 karung
dikalikan dengan harga per karungnya yaitu 160.000. Yaitu 10 dikalikan dengan 160.000 rupiah. Hasilnya ternyata si Udin ini telah keluar duit ya atau keluar modal sebanyak 1.600.000 rupiah. Ya. Lalu kita akan menentukan nih berat bruto, neto, dan taranya secara keseluruhan. Nah, di sini berat brutonya kita bisa dengan mudah ya. Di sini diketahui brutonya itu 25 kg dikalikan dengan 10 ya. 25 kg dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 250 kg. Nah, ini ya. Nah, ini adalah brutonya. Kemudian netonya ini berapa sih? Ya. Nah, kalau misalkan bingung, kita bisa cari berat taranya dulu, boleh. Ya, berat taranya itu berapa sih? Nah, ini kan taranya ini adalah 2%, ya. Nah, kita bisa dengan mudah ya, nek semisal kalian mau cari satu karung dulu, itu nggak apa-apa ya. Karena ini tertulis bahwasannya setiap karung tepung terigu tertulis taranya itu 2%. Ya nggak apa-apa. Kalian hitung dulu satu-satu misalkan. 2% dikalikan dengan beratnya itu 25 kg. Ya. 2 per 100 dikalikan dengan 25. Nah, menyisakan 0,25 dikalikan 2, yaitu 0,5 kg. Oh, ternyata berat taranya ya, berat tara dalam satu buah karung tepung terigu itu adalah 0,5 kg. Nah, sekarang yang ditanya ini ada 10, otomatis 0,5 dikalikan dengan 10 karung. Hasilnya adalah 5 kg. Nah, ini ya. Mudah ya. Otomatis dari sini kita bisa menentukan berat netonya yaitu 250 kg ya bruto dikurangi dengan berat taranya yaitu 5 kg. Hasilnya adalah 245 kg. Nah, berat neto inilah yang menjadi acuan sebagai dalam mencari total pendapatan. Ya, maka total pendapatannya L3 di sini ya, otomatis 245 dikalikan dengan harga per kilonya yaitu 10.600. Ya. Nah, ini bisa kalian hitung 10.600 ya dikalikan dengan 245. Nah, ini bisa kalian buang nolnya dulu begitu ya. 245 dikalikan dengan 106 misalkan. Ya. Nah, nanti hasilnya ini ya, ini menjadi 2.597.000. Nah, inilah total pendapatan atau omset begitu ya. Nah, ya atau omset dalam menjual berapa nih? Dalam menjual 10 karung tepung terigu ya dengan berat netonya itu 245 kg. Nah, gak mau rugi, kita kan jual karungnya juga teman-teman. Ya, ada 10 karung dikalikan dengan 750. Hasilnya adalah 7.500. Nah, ini ya. Sehingga total pendapatannya ya, total pendapatannya di sini yaitu ya 2.597.000 ditambah 7.500. Nah, udah ya. Penjumlahan biasa. Ini berapa nih? 500. Berapa nih? 14, 1 begitu ya. Nah, ini 640
Nah, 2.604.500. Nah, inilah total pendapatan ketika si Udin menjual yaitu berasnya dan juga kok beras sih? Tepung ya, tepung terigu dan juga karungnya sekalian begitu ya. Otomatis begitu ya. Kita bisa mengetahui ternyata nih dia untung berapa sih? Nah, ya, untung berapa dia? Nah, ingat keuntungan itu ya, keuntungan itu merupakan harga jual HJ begitu ya, dikurangi dengan harga belinya. Ini dengan mudah ya, harga jualnya atau total pendapatannya yaitu 2.604.500 ya, dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan yaitu Rp1.600.000. Sehingga ini dikurangi, oh ternyata si Udin ini memiliki keuntungan ya, yaitu 1.004.500. Nah, inilah total keuntungan yang diperoleh. Sehingga kesimpulannya teman-teman ya, Udin memperoleh untung sebesar 1 juta ya, 1.004.500 rupiah ya. Sangat mudah teman-teman. Nah, ini silahkan dipelajari ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal selanjutnya.